Kalau pancaroba tuh paginya baik-baik aja gitu, tiba-tiba sore beres gitu. Tapi kan itu bisa, satu ada peringatan dini. Jadi terus mohon memonitor aplikasi info BMKG. Dan sekolah lapang ini serta sekolah lapang gempa bumi untuk pendampingan tersebut, dan juga mendampingi pemerintah daerah agar juga lebih capable, mampu untuk bagaimana memitigasi di lapangan. Kalau informasinya kami cek itu sudah sampai di lapangan, karena sebagian besar informasi ini kan melalui mobile phone dan juga melalui radio, televisi dan sebagainya. Nah, namun PR-nya adalah bagaimana setelah mereka menerima informasi, lalu apa yang harus dilakukan? Itu yang menjadi gap di lapangan. Dan untuk menyelesaikan itu harus berbagai pihak terkait, bukan wewenang sepenuhnya oleh BMKG. Jadi kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan BPBD. Jadi terutama partner kami itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kami biasanya kalau memberikan peringatan ini langsung koordinasi dengan BPBD agar BPBD bisa segera mengarahkan masyarakatnya itu untuk melakukan aksi dini. Jadi gapnya, kelemahannya itu di aksinya, bukan informasinya. Meskipun di daerah-daerah yang sinyalnya kurang bagus, kadang-kadang informasi bermasalah, tapi ada backup yang lain, yaitu melalui radio, televisi, kan tidak tergantung sinyal HP. Selama seminggu ke depan itu juga diprediksi bakal ada cuaca ekstrim. Masih, karena pada saat ini dari pantauan kami ada bibit siklon itu di Samudra Hindia ya, ada 3 bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi. Jadi ini secara langsung gelombang tinggi, secara tidak langsung pembentukan awan-awan putih yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim. Itu tapi kalau terkait yang sekarang ini kan ada di Semarang ya, jadi ya, sampai mengganggu perjalanan kereta api. Nah ini kalau di Semarang ini faktor penyebabnya apa dan apa definisinya? Kalau dari peringatan dini cuacanya sudah relatif lebih mudah memberikan peringatan dini cuaca, itu relatif lebih mudah daripada pemerintah daerah dan masyarakat melakukan aksi dini. Karena sepertinya seperti yang sudah kita ketahui, wilayah Semarang itu kan memang mengalami penurunan. Jadi kalau wilayah lainnya belum banjir, di situ sudah lebih banjir. Apalagi ada banjir rob. Jadi banjirnya itu tidak hanya dari hujan, tapi diperparah dengan banjir rob dari laut. Jadi dengan peringatan ini itu diharapkan kesiapan sudah diberikan. Kami memberikan peringatan dini itu mulai dari sepekan sebelum kejadian, diulang-ulang sampai 3 hari sebelum kejadian, diulang-ulang sampai 3 jam sebelum kejadian. Maksudnya agar diingetin terus, awas loh. Semarang berpotensi atau yang meningkatkan secara sosial sebetulnya sudah semua. Jadi kalau berbicara itu rasanya merata ya. Pulau Jawa ya semua kan, di Indonesia hampir semua. Karena memang meskipun kita menjelang masuk kemarau ya Mas ya, tapi justru di pancaroba ini juga tadi terjadi peningkatan curah hujan, tapi biasanya setelah siang ya, karena sore gitu, biasanya setelah sore baru terjadi. Potensi cuaca ekstrim itu di Semarang masih berlaku untuk beberapa hari ke depan? Iya, masih sepekan ke depan. Mudik Lebaran itu ada bulan April ya. Ya gimana ya, semoga berkurang ya. Tapi itu masih pancaroba ya, masih pancaroba. Jadi bisa mendadak gitu loh. Kalau musim hujan itu kan mulai pagi terus ya. Kalau pancaroba tuh paginya baik-baik aja gitu.
tiba-tiba sore beres. Tapi kan itu bisa, satu ada peringatan dini. Jadi terus mohon memonitor aplikasi info BMKG. Sebetulnya tidak masalah, kan kita udah terbiasa ya, mudik ada hujan. Tapi yang penting monitor aplikasi info BMKG biar tahu nanti kami mudik lebaran itu ada jalur mudik. Jadi setiap jalur mudik itu akan ketahuan yang kira-kira mau hujannya lebat atau tidak, itu akan tahu 3 jam sebelumnya. Jadi mau mudik itu punya planning gitu. Oh, aku harus lewat jalur yang mana yang kira-kira awannya tidak banyak. Itu bisa terdeteksi lewat mobile phone, aplikasi info BMKG. Nah, jadi poinnya adalah terus monitor, susun perencanaan berdasarkan hasil perakiraan cuaca pagi. Bu Dwi menegaskan saja, artinya untuk potensi curah hujan ini masih akan merata seluruh Indonesia selama sepekan ke depan, atau ada daerah-daerah yang mungkin dipandang cukup rawan untuk intensitas lebih lebat lagi? Relatif merata ya, relatif merata. Ya, namun ada yang posisi siaga itu artinya lebih parah lagi. Siaga coba silakan, yang paling parah yang coba silakan lihat. Untuk sepekan ke depan yang kita perkirakan siaga itu adalah di Nusa Tenggara Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.